Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita boleh jumpa semula dalam satu majlis syarahan dalam talian, yaitu pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sejarah. Untuk memulakan majlis ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dua minggu lepas saya dah memberi tugasan kepada pelajar-pelajar untuk mencari sumber rujukan, untuk mencari referen bersabit dengan pendekatan apa yang nak diguna oleh pelajar-pelajar untuk menjawab, mengupas dan menganalisis kertas kerja yang nak dibuat. Jadi seperti saya kata, banyak pendekatan yang boleh diguna daripada ilmu-ilmu sosial, sama ada dalam bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lainnya. Saya kata at least dua pendekatan boleh diguna. Atau satu pendekatan pun tak apa. Yang penting konsep-konsep pendekatan-pendekatan yang digunakan itu boleh memperjelas kupasan, analisis bagi kertas kerja yang dah dibuat. Ya. Dan pada hari ini saya nak dengar pembentangan ataupun dapatan daripada pencarian referen dan pendekatan yang telah dilakukan, yaitu pertamanya kepada Anwar ya, Firdaus Mutawali. Sila apa yang boleh didapatkan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah Turki Utsmani bila tak silap ya. Nanti lepas itu tak payah lama-lama, mungkin dalam 2-3 menit saja. Lepas itu nanti Al-Faizin akan memberi penjelasan bersabit pendekatan yang nak digunakan setelah dibagi tugasan, dan akhir sekali nanti Ismi Dewi Utami nak menjelaskan pun pendekatan yang nak digunakan untuk menganalisis, untuk menjawab masalah-masalah berkenaan dengan kertas kerja yang nak dibuat bersabit dengan gerakan mahasiswa atau peristiwa Malari Malapetaka 15 Januari 1974. Jadi tugasan pelajar-pelajar adalah menjelaskan sama ada pendekatan atau konsep, misalnya konsep politik atau konsep ekonomi, supaya analisis terhadap masalah yang ada dalam kertas kerja itu menjadi jelas jawabannya, mengikut kepada konsep-konsep atau pendekatan-pendekatan ilmu tertentu. Sebab seperti yang saya katakan, ilmu sejarah nih, bila tak dibantu oleh ilmu-ilmu sosial yang lain, dia macam cerita saja, uniqueness. Jadi tak ada macam generalisasi dan tak jelas pun ya, macam mendongeng. Tapi bila guna pendekatan ilmu-ilmu sosial, boleh jelas gitu, ya. Sama ada pendekatan atau konsep-konsep politik, ekonomi, hukum dan sebagainya, sehingga kertas kerja atau tajuk dalam kertas kerja kita yang nak dikupas, yang nak didedahkan itu menjadi jelas karena dibantu oleh pendekatan atau konsep-konsep daripada ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Oke, saya nak mulakan bagi laluan kepada Anwar Mutawali ya. Anwar, sila dijelaskan semula tajuknya apa dan penjelasannya atau kupasannya, analisisnya macam mana dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dah Anda temukan. Sama at least dua pendekatan. Satu pendekatmu tak apa, silahkan. Tapi at least dua pendekatan untuk memperjelas kupasan atau analisis daripada tajuk yang dah awak pilih. Sila Anwar dalam 2-3 menit. Baik Pak,
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya jelaskan itu. Judulnya adalah Pinjaman Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Kesultanan Turki Utsmani. Rentang tahunnya dari tahun 1854 sampai 1923. Untuk pendekatannya yang akan dikaji itu menggunakan pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. Itu yang saya temukan itu dari temuan saya di bidang ekonomi ini ada pertama itu untuk pindah yang saya cek dulu itu pinjaman luar negerinya dulu. Jadi sebelumnya itu saya bagi dua pembahasan dari pinjaman luar negeri. Jadi ada yang sebelum kebangkrutan dan setelah kebangkrutan Turki Utsmani. Yang sebelum kebangkrutan itu ternyata mayoritas sumber pinjaman luar negeri dari Turki Utsmani itu didominasi oleh Inggris dan Perancis. Sedangkan setelah kebangkrutan itu mayoritas itu oleh Perancis. Sama saya lihat juga kalau setelah kebangkrutan Turki Utsmani itu negara luar itu seperti memaksakan kehendaknya jadi ikut campur sama urusan ekonomi negara tersebut. Kemudian untuk melihat dari hasilnya itu, hasil dari pinjaman luar negeri itu, saya tidak menemukan banyak perubahan untuk kegiatan perekonomian. Yang saya temukan itu baru nemu satu, ada proyek rel kereta kerja saja, proyek rel kereta saja. Yang anehnya yang ada makin terpuruk dan jatuh pada Perang Dunia I karena banyak bunganya. Kemudian yang kedua itu kegiatan perekonomiannya, saya lihat dari kegiatan produksinya, ternyata pas abad ke-19 itu negara-negara barat itu melakukan politik dumping. Jadi barang-barang dari negara barat itu banyak yang diekspor ke negara Utsmani. Hasilnya jadi Utsmani itu jadi doyan impor barang dari luar dan usaha dalam negeri jadi turun. Kemudian ada untuk kelas menengah itu banyak dipengaruhi oleh tarekat baru namanya Holidiyah. Jadi tarekat ini membuka Turki Utsmani menjadi melek akan teknologi. Kemudian ada yang berubah itu, jadi sebelumnya itu kelas menengah itu sebelum abad ke-19 itu didominasi oleh Muslim, dan kondisi umat Islam itu, non-Muslim itu biasanya rendah statusnya. Tapi setelah adanya hubungan dengan luar negeri, umat non-Muslim jadi setara gitu dengan umat Muslim. Kemudian yang selanjutnya saya ngelihat juga ada penyebab kebangkrutan. Jadi penyebab kebangkrutan di tahun 1876 itu ada manajemen keuangan yang kacau, bunga pinjaman juga tinggi, jadi lebih besar pasak daripada tiang gitu dalam perekonomian di negara tersebut. Kemudian yang pendekatan yang kedua itu politik. Setelah saya baca-baca ternyata politik luar negeri di Turki Utsmani itu menggunakan sistem kapitulasi. Jadi sistem kapitulasi itu sudah ada ternyata dari abad ke-14 dari zaman Muhammad Al-Fatih. Kapitulasi ternyata mempengaruhi kondisi politik luar negeri. Sistem kapitulasi itu seperti apa ya? Saya juga kurang begitu paham, tapi sepertinya kelihatannya awalnya seperti perjanjian dagang antara Turki Utsmani dengan pedagang Eropa biar ada keringanan pajak, kebal hukum. Tapi setelah masa Tanzimat, setelah abad ke-19, ternyata kapitulasi malah menjadi semacam bumerang. Warga negara-negara Eropa jadi kebal hukum, ternyata malah menggunakan keistimewaannya untuk menyedot keuntungan dari Turki Utsmani dari segi politik maupun ekonomi. Baik, segitu saja, Pak. Oke, terima kasih Anwar. Udah 5 menit pun penjelasannya. Nanti saya bagi komen ya, tapi sekarang kita nak dengar dulu penjelasan temuan daripada pelajar yang lain, dan Al-Faizin sila coba bagi maklumkan atau jelaskan konsep pendekatan apa yang dah didapat untuk menjawab, untuk menganalisis kertas kerja atau makalah yang sudah dibuat oleh Anda. Oke, dalam 4-5 menit pun, Al-Faizin sila mulakan dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf ternyata tadi setelah on cam sinyalnya tidak bagus. Oke, baik, saya langsung saja ya. Terima kasih karena kemarin sudah dikomentari oleh Bapak. Jadi
pembahasan saya itu sudah tidak melebar. Saya mengangkat peninggalan sejarah Kota Semarang dan dan ada sub bahasanya, yaitu saya mengambil Kota Lama Semarang. Nah, di situ saya ternyata semakin terperinci yaitu pada abad 18, yang mana di situ mengulas latar belakang Kota Semarang, maksudnya Kota Lama Semarang. Nah, di situ saya menemukan ilmu bantu, yaitu dari perspektif politik. Nah, ternyata setelah saya telaah gitu, ternyata di Kota Lama Semarang itu terdapat pergulatan politik yang sangat panjang, di mana saya juga menemukan, yaitu sebelum pembangunan kota dan ternyata Kota Lama Semarang itu ada benteng, telah terjadi eh, apa pertarungan gitu, pertarungan politik, yaitu peristiwa Geger Pacitan. Nah, di situ memang berbeda babak sejarahnya, tapi di situ menjadi suatu rangkaian peristiwa sejarah yang akan membentuk kawasan Kota Lama Semarang. Nah, kemudian untuk eh, itu sendiri ada ilmu tentang tata kota, yang mana setelah beberapa peristiwa tentang perubahan bentuk kota, di situ ada ilmu tentang tata kota, yang mana kota Lama Semarang ini pembentukannya itu sama seperti kota Batavia, yang mana di situ sudah terperinci perancangan bentuk bangunannya menggunakan ilmu arsitektur. Nah, untuk ilmu arsitektur sendiri kan Bapak pernah menyarankan gitu kan untuk mencari sumber-sumber, karena kita bukan orang ahlinya, kita harus lebih banyak mencari sumber. Nah, di sini setelah saya runut, ternyata saya mendapat kesulitan karena ketika saya baca jurnal-jurnalnya itu, satu ada yang berbahasa asing dan yang kedua ada yang menggunakan berbahasa Belanda, Bapak. Jadi saya kesulitan gitu untuk untuk mengulas bagaimana bentuk gitu arsitek Kota Lama Semarang. Jadi kebetulan sekali sekarang diulas, jadi mungkin Bapak bisa memberi masukan saran kepada saya untuk bagaimana gitu untuk sumber-sumber rujukan bagi paper saya nanti. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Al-Faizin. Nanti saya komentari juga. Dan terakhir kita akan mendengarkan penjelasan dari Ismi De Utami berkenaan dengan peristiwa malari atau gerakan mahasiswa, konsep-konsep apa, pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan yang sudah ditemukan dari pencarian sumber-sumber kemarin. Silahkan Ismi, waktunya 4-5 menit juga mulai dari sekarang. Salam. Ada suaranya kurang jelas. Kalau ada mikrofon, macam saya nih, dekatkan ke mikrofonnya, dekat ke mulut Anda. Oh, apa sudah jelas Pak suaranya? Oke, silakan. Sekarang jelas. Ya, judul yang saya angkat kemarin adalah mengenai gerakan mahasiswa atau gerakan Malaputaka, gerakan Malari tahun 1974, dan pendekatan yang saya gunakan itu dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dari pendekatan sosiologi, yaitu dengan konsep teori konflik dari Dahrendorf, di mana salah satu penyebab dari adanya gerakan mahasiswa tahun 1974 ini adalah adanya pertentangan kepentingan antar kelas, di mana di sini antar kelas tersebut adalah pemerintah dan juga mahasiswa. Dan untuk pendekatan ini, teori konflik Dahrendorf ini, di mana pemegang otoritas ini punya ekspresi sosial gitu untuk masyarakat, di mana masyarakat tadinya beranggapan bahwa
pemerintah Orde Baru itu dapat menyelesaikan permasalahan sehingga pemerintah berupaya untuk mempertahankan dan mempertahankan kekuasaannya. Namun di sisi lain, karena ada beberapa masalah di masyarakat sehingga masyarakat menyampaikan aspirasinya melalui gerakan mahasiswa. Jadi teori konflik yang terjadi yang dianalisis dalam makalah ini atau judul ini, yang pertama adalah teori konflik di mana ada statis dan dinamis, di mana mahasiswa itu ingin melakukan perubahan terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, sedangkan pemerintahan Orde Baru ingin tetap statis atau mempertahankan otoritasnya. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan yang kedua adalah melalui pendekatan politik, di mana pendekatan politik yang digunakan adalah dengan teori kekuasaan, di mana di sini negara yaitu pemerintah Orde Baru memiliki kekuasaan, memiliki wewenang, memiliki otoritas untuk dapat memimpin dan juga mengarahkan kebijakannya. Sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Ismi Dea Utami. Kita sudah mendengar penjelasan singkat dari masing-masing mahasiswa dengan judulnya masing-masing yang akan nanti dilengkapi atau dituliskan dalam makalahnya masing-masingnya. Oke, saya ingin memberikan komentar mungkin lebih pada pengayaan juga ya dan pendalaman supaya hal-hal yang sudah dikemukakan itu diberi penekanan atau diberi tambahan. Pertama Anwar ya, jadi analisisnya dengan menggunakan konsep atau pendekatan ekonomi dan politik sudah bagus ya, sudah mulai juga justru ditemukan jawaban apakah dari perspektif ekonomi maupun perspektif politik. Walaupun mungkin jawaban-jawabannya harus lebih meyakinkan, harus lebih mendalam ya. Misalnya ya tentang dari sisi ekonomi bahwa bantuan itu lebih banyak datangnya dari Inggris, dari Prancis. Jadi Anwar harus menyadari memang ini adalah satu kenyataan sebab Inggris, Prancis pada abad 19 sampai Perang Dunia pertama dan kedua itu adalah merupakan negara-negara superpower. Jadi negara-negara kolonial yang superpower sehingga wajar kalau bantuan itu berasal dari dua negara ini dan harusnya dianalisis bahwa bantuan-bantuan ekonomi itu bukanlah bantuan yang gratis ya, tentu tidak ada makan siang yang gratis, pasti ada kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan-kepentingan politiknya sehingga bantuan itu pada akhirnya bukanlah untuk memajukan atau menyehatkan kehidupan ekonomi bangsa Turki, malah semakin menjadikan Turki sakit ya sehingga dilabel abad 19 itu sebagai the sick man of Europe ya. Kemudian Anwar juga sudah menyinggung bahwa ternyata bantuan itu lebih menekankan pada untuk kepentingan-kepentingan konsumtif ternyata ya, bukan untuk produktif. Produktifnya hanya membangun rel kereta api tidak selesai. Mungkin harusnya juga pada investasi apakah ada atau tidak supaya ekonomi Turki itu pulih. Sebab kalau hanya untuk kepentingan konsumtif, memenuhi kebutuhan warganya atau kerajaan untuk tentu bantuan itu tidak akan bisa dibayar karena terus habis oleh konsumsi. Ya. Tapi kalau untuk investasi yang sifatnya produktif, apakah mengembangkan sains teknologi, mengembangkan pendidikan warga negaranya, tentu akan ada feedback nanti dalam 5-10 tahun akan ada hasilnya. Itu yang harus dianalisis dan harus ditemukan kalau ada jawabannya ya. Lebih-lebih tadi Anwar sudah menemukan tentang tarekat Kholidiyah. Ini harusnya Anda harus jeli ya bahwa
masyarakat yang didominasi oleh sistem tarekat jelas bukanlah masyarakat yang mementingkan rasio atau akal sebagaimana yang telah terjadi pada proses modernisasi di Barat. Jadi ini masyarakat tradisional yang tentu lebih mementingkan akhirat daripada kehidupan di dunia ini, sehingga apapun bantuan ekonominya, kalau masyarakatnya masih dominasi oleh sistem tarekat, tentu kehidupan dunia ini hanya main-main saja, tidak perlu dianggap serius. Yang penting adalah hatinya baik, amal soleh, dan kalau nanti meninggal masuk surga, gitu kan. Jadi itu yang mestinya oleh Anda dikaitkan bahwa bantuan-bantuan ekonomi ini pada akhirnya tidak menjadi bantuan yang produktif karena masyarakatnya sendiri didominasi oleh satu sistem kepercayaan, sistem kehidupan, tarekat Khalidiyah. Ya. Kalau tarekat orang lain berdagang, ini malah berzikir, kan begitu kan? Jadi itu yang harusnya Anda kaitkan tentang kehidupan masyarakat di Turki dengan kemunduran ekonominya. Ditambah lagi tadi sudah menyebut bantuan itu tentu berbunga ya, dan terjadi mismanagement ya karena urus ekonomi ini masalah bisnis, masalah dunia ya. Kalau masyarakatnya, pejabatnya banyak mengamalkan tarekat, tentu nggak penting hidup di dunia ini. Bahkan kalau orang Jawa bilang di dunia ini hanya ngombe, hanya minum sebentar untuk menuju ke kehidupan yang lebih abadi. Jadi itu yang mungkin terjadi mismanagement, tidak serius menangani masalah-masalah kemunduran ekonomi karena paradigmanya, orientasinya lebih kepada kehidupan setelah di dunia ini, bukan bagaimana kehidupan di dunia ini menjadi maju dan berjaya ya. Dan dari sisi politiknya ya kapitulasi itu harus dijelaskan. Itu kapitulasi kan artinya itu menyerah ya, menyerah kalah. Jadi perjanjian tuh begitu. Kalau perjanjian tuh tidak ditepati atau nanti utangnya tidak dilunasi ya Turki akan dianggap sebagai pihak yang berhutang dan kalah. Itu artinya apa saja yang dikehendaki oleh yang pemberi hutang, si donor, ya tidak boleh ditolak. Karena itu bantuan-bantuan ekonomi yang sifatnya tentu tidak gratis, ketika tidak bisa dibayar oleh Turki, maka terjadilah proses kapitulasi. Turki menyerah sebagai negara atau sultanat yang besar kekuasaannya tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan Eropa. Berkapitulasi, menyerah kepada kekuatan Eropa, ini yang kemudian harusnya disinggung walaupun bukan menjadi kajian Anda, menyebabkan munculnya gerakan Turki muda untuk merestorasi, untuk membangkitkan dan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, politik Turki agar tidak sakit sebagaimana diejek oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi Anwar, pendekatan-pendekatannya, konsep-konsep sudah oke ya, tinggal dianalisis, dijelaskan lebih mendalam apakah dari sisi ekonomi maupun politik tentang kapitulasi itu sehingga menjadi logis, menjadi nyambung antara satu dengan yang lain sehingga Anda bisa membuat satu jawaban yang komprehensif mengapa pinjaman dari negara-negara Eropa terhadap bantuan ekonomi Turki Utsmani itu tidak menjadikan Turki Utsmani sembuh dari krisis ekonominya, tapi semakin terpuruk sehingga lahirlah satu gerakan modernisme dari golongan Turki muda. Saya pikir begitu nanti alur cerita atau analisis Anda ya. Berikutnya Al-Faizin nampaknya belum banyak mengalami kemajuan. Anda masih bingung ya untuk bisa menganalisis kota lama Semarang abad 18 ini. Jadi kalau Anda masih bingung mendapatkan konsep-konsep, pendekatan, maka yang terjadi adalah cerita, ya cerita yang nggak jelas ujung pangkalnya mau apa yang dianalisisnya ya. Jadi tentang politik misalnya Anda masih belum bisa konsep apa, sisi apa yang mau dianalisis dari sisi politiknya. Anda hanya menyebutkan ada pergulatan politik, tapi seperti apa pergulatannya Anda nggak paham ya.
Kemudian Anda menyebut ada apa geger pacitan atau geger pecinan? Coba yang benar apa, Al Faizin? Geger pacitan atau geger pecinan? Geger pecinan Pak ternyata Pak. Ya, iyalah. Jadi Anda nggak paham bahwa ada konflik politik termasuk ekonomi ya antara orang-orang Cina dengan orang-orang Belanda dengan orang-orang POC. Itu pendekatan politik boleh, tapi Anda malah nggak jelas ya gejolak politiknya seperti apa. Jadi misalnya bahwa kota Semarang yang ingin memang merupakan kota penting tempat residen atau gubernur POC, tentu masih di bawah gubernur jenderal yang di Batavia, dibangun tentu mengikut model Belanda dengan dominasi tentu pihak POC Belanda dan kepentingan politik ekonomi Belanda. Karena itu betapapun Cina menguasai ekonominya di Nusantara, tentu harus tunduk sepenuhnya kepada kepentingan politik dan ekonomi pihak POC. Itu yang mestinya Anda analisis sehingga Anda bisa menceritakan mengapa terjadi geger pecinan. Mengapa terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap orang Cina. Pasti ada sebabnya. Sebabnya bisa politik, bisa ekonomi. Itu yang bisa Anda gunakan pendekatannya, apakah karena beda kepentingan politik atau beda kepentingan ekonomi atau yang lain ya. Itu yang mesti Anda kaitkan dan mesti Anda jelaskan yang dimaksud dengan pergulatan politik. Anda juga bingung tentang tata kota ya, jadi dengan alasan tidak bisa membaca sumber karena bahasa asing, ya bacalah sumber-sumber dalam bahasa Indonesia ya, apa itu arsitektur, apa itu planologi, apa itu tata kota, dan kemudian terapkan konsep itu dalam konteks kota lama Semarang. Misalnya saya katakan kota-kota barat, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, tentu planologinya adalah mengikuti selera barat. Misalnya terjadi apa yang disebut dengan segregasi sosial. Ada pemisahan tempat tinggal berdasarkan etnik. Tentu kota-kota dengan infrastruktur yang baik untuk orang kulit putih, ya. Kemudian kota-kota dengan infrastruktur yang relatif baik tapi di bawah kulit putih dan umumnya berada di daerah-daerah pinggiran kota utama, itu untuk golongan timur asing, orang Cina, Arab dan sebagainya. Sementara di luar kota itu, di kampung-kampung, di desa-desa, itu untuk golongan pribumi. Ya. Orang timur asing pun yang di pinggiran kota itu juga dibagi-bagi berdasarkan etniknya, sehingga masing-masing etnik itu di kampung di pinggiran kota itu punya kaptennya, punya pimpinannya. Kampung Bugis, Kampung Jawa, Kampung Sunda, pimpinannya tentu ada Kampung Cina, ya, Pekojan, Kampung Arab, Pecinan, Kampung Arab, itu dipimpin oleh kaptennya masing-masing yang berbasis. Itu harusnya yang bisa Anda pahami dan jelaskan. Apakah di Semarang juga seperti itu, ya? Sebab di kota-kota lain, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di dunia, di Asia Tenggara pun begitu polanya. Itu yang harus Anda jelaskan, bukan karena sumber-sumbernya berbahasa asing dan Anda nggak paham, ya Anda sendiri nampaknya nggak paham tentang apa itu planologi, apa itu tata kota. Ya, seharusnya justru dengan pemahaman Anda yang mendasar itu harusnya dijelaskan apakah pola pemukiman penduduk di Semarang juga mengikuti tata kota barat yang modern. Jadi Al Faizin masih banyak pekerjaan untuk bisa menjelaskan kota lama Semarang berdasarkan berbagai perspektif ya, ekonomi, politik, supaya nyambung penjelasannya. Kayak Anwar tuh, walaupun masih agak terpisah-pisah, tapi sudah mulai kelihatan dengan konsep ekonomi, dengan bantuan, dengan investasi, termasuk politik ya. Jadi konsep-konsep dari ilmu sosial, pendekat dan dari ilmu sosial untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan makalah Anda atau analisis Anda, supaya penjelasannya tidak
mendongeng seperti orang sejarah atau kronologi ya. Pada abad sekian dibangun bangunan ini, pada abad sekian dibangun ini. Itu mah bukan sejarah ya, itu mah kronologi ya. Tapi dengan penggunaan konsep-konsep pendekatan ilmu sosial, analisis kita menjadi lebih menarik dan lebih komprehensif. Kausalitasnya jelas juga ya. Jadi Al-Fayzin masih banyak yang harus dianalisis, dikerjakan ya supaya Anda bisa menggambarkan kota lama Semarang abad 18 itu seperti apa ya. Ditinjau dari berbagai segi, berbagai aspek, apakah politik ataupun ekonomi ya, ataupun planologi ataupun arsitektur. Oke, terakhir Ismi sudah jelas konsepnya tapi belum mendalam analisisnya ya. Jadi Anda masih analisisnya masih kurang. Misalnya tentang dari sosiologi konsep atau pendekatan konflik ya dari Rendorf. Jadi harusnya penjelasannya lebih komprehensif. Di mana letak konflik kepentingannya antara mahasiswa dengan pemerintah. Itu yang harus Anda analisis. Mahasiswa tentu berkepentingan agar dia sebagai kelompok intelektual, masih muda, dan kelas menengah penuh dengan idealisme, ingin agar gerakan yang mereka lakukan itu menuju kepada tatanan masyarakat dan tatanan negara yang lebih baik, sesuai dengan visi, misi, cita-cita mereka. Jadi terus melakukan pembaharuan, hal-hal yang sifatnya sudah kuno harus dibuang, korupsi harus diberantas, kong kaling kong antara pejabat dengan cukong harus diberantas, dominasi modal asing harus dikurangi. Kan itu kepentingan-kepentingan politik mahasiswa yang berbeda dengan kepentingan politik pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan. Mungkin bagi pemerintah dominasi asing itu adalah satu hal yang tidak bisa ditolak karena Indonesia masih memerlukan bantuan dari luar negeri setelah keadaan ekonominya bangkrut pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Karena itu tetap mendapat bantuan dari Amerika, dari negara Eropa, termasuk dari Jepang. Bahwa bantuan Jepang itu lebih dominan pada tahun 70-an dan itu diprotes oleh mahasiswa ya karena punya hubungan-hubungan yang dekat antara perwira-perwira tentara Indonesia yang memang dididik pada zaman Jepang menjadi tentara. Jadi persahabatan yang lama itu menjadi semakin erat karena didikan-didikan Jepang di bidang tentara itu sekarang menjadi orang penting di Republik. Presiden Soeharto tentara, Ali Murtopo tentara, Benny Murdani tentara, Sujono Humardana. Itu analisis seperti itu yang harus Anda lakukan. Tidak cukup hanya berhenti pada konsep konflik kepentingan. Iya, di mana konflik kepentingannya? Itu yang harus Anda jelaskan ya. Begitu juga dengan konsep politik, yaitu tentang kekuasaan. Misalnya Anda kurang tajam ya. Misalnya ya di dalam kekuasaan tuh ada yang disebut dengan distribution of power, distribusi kekuasaan. Ini dalam kehidupan demokrasi sangat penting. Jadi negara Barat mengapa demokrasi itu penting? Kata kunci demokrasi itu harus ada distribution of power, pembagian kekuasaan. Kan di Barat tuh ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kalau tidak ada distribution of power, maka power tend to corrupt, absolutely power, absolutely corrupt. Jadi kalau tidak ada pembagian kekuasaan, pasti terjadi penyelewengan. Nah, mahasiswa ingin agar kekuasaan itu tidak terpusat pada pemerintah, pada presiden. Harus didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang memang harusnya diberi kekuasaan. Legislatifnya harus diperkuat, yudikatifnya harus diperkuat, pers sebagai kekuatan demokrasi keempat juga harus diberi kebebasan, mahasiswa berdemonstrasi sebagai kelas menengah juga harus diberi kebebasan, harus diberi kekuasaan. Sementara pemerintah memandang karena perlu pembangunan ekonomi, perlu modernisasi, perlu ada satu pemerintahan yang kuat. Jadi beda pandangan.
tentang konsep kekuasaan, terutama distribution of power antara pemerintah Orde Baru dengan mahasiswa-mahasiswa yang paham tentang bagaimana kekuasaan itu agar tidak diselewengkan. Nah, itu yang seharusnya dianalisisnya seperti itu oleh ISMI, sehingga konsep politik, konsep kekuasaan itu menjadi jelas bahwa antara pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Soeharto dengan para seprinya, dengan mahasiswa juga beda pandangan, beda kepentingan, ya. Kalau beda pandangan, beda kepentingan dan tidak terdamaikan, tentu terjadi konflik. Dalam hal ini adalah terjadilah huru-hara demonstrasi mahasiswa 15 Januari 74, ya. Saya tidak melihat ini, padahal saya bilang penting. Oke, ininya konflik, apa konsepnya, termasuk kekuasaan. Tapi tidak melihat tentang pola atau pengaruh dari gerakan mahasiswa dari negara lain yang itu sangat mempengaruhi gerakan Malari 74, ya. Yaitu aksi demo mahasiswa Thailand yang berhasil meruntuhkan Perdana Menterinya setelah Tanaka berkunjung ke Thailand, juga itu menginspirasi mahasiswa Indonesia bahwa keberhasilan gerakan demonstrasi mahasiswa di Thailand menurunkan Perdana Menterinya itu diharapkan juga akan terjadi di Indonesia, sehingga tidak hanya konflik antara Jenderal Sumitro dengan Ali Murtopo sebagai staf pribadi presiden, tapi diharapkan juga presidennya bisa mundur sebagaimana terjadi pada Perdana Menteri Thailand. Tapi ternyata gerakan mahasiswa di Indonesia tidak berhasil seperti gerakan mahasiswa di Thailand. Nah, itu jadi perbandingan, ya, gerakan perbandingan antara gerakan politik mahasiswa di Thailand yang mempengaruhi atau menginspirasi gerakan politik mahasiswa di Indonesia dalam peristiwa Malari itu tidak disentuh oleh Anda. Padahal itu penting, ya, untuk melihat supaya peristiwa Malari bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyebabkannya. Apakah faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, termasuk juga mungkin ide-ide, gagasan-gagasan, pengalaman-pengalaman dari gerakan-gerakan mahasiswa di luar, ya. Indonesia ini negara terbuka, berada di persimpangan jalan, dua benua, dua samudra. Apa yang terjadi di luar begitu cepat kita terima dan acap kali menginspirasi, mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan sikap kita, ya. Itu yang ISMI harusnya analisisnya lebih komprehensif, ya. Jangan hanya menemukan konsep tapi nggak bisa dijelaskan sesuai dengan apa yang terjadi dalam gerakan mahasiswa khususnya Malari 1974 itu. Jadi artinya ISMI harus lebih banyak bacaan pendukung, ya, untuk bisa menganalisis, menjelaskan apa gerakan mahasiswa Malari 74 itu. Nah, saya silap, saya guna penjelasan dalam bahasa Indonesia, sepatutnya dalam bahasa Melayu, kan. Tak apalah, ya, supaya sama ada Anwar, Al-Faizin maupun ISMI paham apa yang nak dikupas, ya, sebab awak sebagai pelajar sejarah kena boleh meminjam konsep-konsep daripada ilmu sosial supaya kupasan kita, jawaban kita itu menjadi komprehensif dan menjadi jelas, ya. Saya pikir itu saja, dah 40 menit, ya, kita boleh bincang. Oke, jadi pekan hadapan, minggu hadapan, yang 3 orang lagi itu kena bentang juga macam nih, ya. Konsep apa, pendekatan apa yang dah boleh diguna sehingga boleh menjelaskan dan memperkayakan untuk boleh mengupas, menjawab soalan-soalan dalam kertas kerja yang nak dibuat itu, ya. Jadi hari ini 3 orang, pekan hadapan 3 orang pun, dan kita sekarang nak bertukar kepada WhatsApp group untuk tengok komen-komen ringkas daripada rakan-rakan awak yang 3 orang. Bila tak bagi komen nanti dianggap tak hadir, ya, dalam
sarahan dalam talian pada hari ini. Jom kita akhiri sarahan dalam talian kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, so pekan hadapan minggu depan pertemuan ke-16, kertas kerjanya yang 3 orang nih harus dikumpulkan ya. Harap-harap saranan dari saya itu boleh ditambahkan supaya kertas kerjanya dalam 10 hingga 15 halaman boleh cantik ya. Saya kata bila kertas kerja awak nih cantik, nanti boleh direview dan diterbit dalam jurnal akademik ya. Karena itu harus ada motivasi. Jadi konsepnya dah oke, tapi elaborasi, analisis, kupasan terhadap konsep itu yang kena lebih komprehensif ya. Jadi kena banyak baca lah ya mengenai Malari, mengenai kota lama Semarang, mengenai Turki Utsmani dan seterusnya. Jangan terganggu oleh tak ada sumber. Sumbernya bila tak boleh baca dalam bahasa asing, boleh gunalah dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa lain. Jadi tak ada alasan generasi milenial yang hidup di era internet ini kesulitan suka mendapatkan sumber. Itu alasan yang tak betul lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lab ya.